Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali. Kita sudah lama tidak saling bersapa di channel ini karena ada kesibukan yang mendesak lainnya yang harus saya selesaikan. Maka baru kali ini saya kembali untuk mengajak Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian berefleksi, menimba bersama dari pengalaman Santo Yohanes dari Salib. Santo Yohanes dari Salib mengajak kita untuk masuk ke dalam masa Prapaskah ini bersama dia, merefleksikan pengalaman-pengalaman dan tulisan-tulisannya yang sudah menginspirasi banyak orang di dalam mengenal diri, di dalam mengalami kebaikan Allah, di dalam membangun hidup rohaninya. Sehingga saya kali ini mengajak kita bersama-sama bersama orang kudus ini, bagaimana hidup sehat bersamanya. Kita akan merefleksikan pengalamannya dan ajarannya bagaimana bisa hidup sehat di dunia ini, jiwa dan raga. Dan apa yang dia ajarkan ini adalah satu hidup sehat, satu cinta yang sejati. Cinta yang sejati itulah yang membuat kita menjadi sehat, jasmani dan rohani. Santo Yohanes dari Salib tidak hanya dikenal sebagai orang kudus malam gelap. Orang kudus yang hanya berbicara, menulis tentang malam gelap. Tetapi dia juga dikenal sebagai orang kudus, seorang sastrawan, seorang penyair cinta. Karena cinta bagi dia adalah dasar hidupnya dan apa yang diajarkannya di dalam tulisan-tulisan dan pengalaman hidupnya sendiri. Memang kalau kita membaca buku-bukunya, baik di dalam puisi maupun di dalam prosa, banyak sekali kata-kata, ekspresi-ekspresi, ungkapan-ungkapan yang bisa menggentarkan naluri kemanusiaan kita. Dia banyak menulis tentang malam gelap, tentang nada, tentang pengosongan diri, tentang ketidaklekatan, lepas bebas, pengosongan diri, dan lain-lain. Kata-kata yang kadang-kadang juga membuat kita takut. Apa dan bagaimana ini? Tetapi sebenarnya di balik semua kata-kata yang menggentarkan naluri kemanusiaan kita itu, ada satu kata yang paling penting dan paling istimewa, yang menjadi dasar dari segala ajarannya, yaitu cinta kasih. Dan untuk itu, kali ini saya ingin berbicara bagaimana cinta kasih yang benar, cinta kasih yang murni, dan cinta kasih itu yang menyehatkan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, cinta itu sebenarnya sangat bersifat pribadi. Allah mencintai manusia secara personal. Demikian juga tanggapan manusia terhadap cinta Allah sangat pribadi. Karena keselamatan itu bersifat pribadi, dikerjakan oleh Allah dalam diri setiap pribadi. Nah, demikian juga relasi cinta antara sesama manusia. Katakanlah suami istri, orang yang sedang berpacaran, para imam kepada umatnya, itu juga sangat personal. Tetapi ketika cinta itu dihidupi dan diwujudkan, maka dia tidak lagi bersifat pribadi, dia sangat bersifat sosial. Orang yang menjalin perkawinan, maka dia tidak lagi hanya menyatukan dua pribadi yang saling mencinta, tetapi menyatukan seluruh keluarga besar dari kedua mempelai. Demikian juga Allah dengan manusia. Ketika Allah mewujudkan cintanya ke dalam diri manusia, dan manusia menanggapi cinta Allah itu kepada Allah, maka cinta itu akan melibatkan aspek-aspek sosial. Karena cinta selain menjadi dasar hidup, tetapi juga menjadi buah-buah dari hidup itu sendiri. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan kita setiap hari, sering kita jumpai justru faktor-faktor sosial inilah yang sangat dan bisa menentukan sebuah perkawinan, sebuah relasi cinta kasih. Kadang-kadang orang-orang yang ada di sekitar kita menentukan pilihan hidup kita. Tidak saja orang-orang,
tetapi aspek-aspek psikologis, aspek-aspek sosial, bahkan materi bisa menentukan relasi cinta dari dua insan manusia. Mari kita lihat satu contoh konkret yang dialami oleh keluarga Yohanes dari Salib. Bapaknya Gonzalo dan ibunya Catalina ketika menjalin perkawinan tidak disetujui dan direstui oleh keluarga Gonzalo. Keluarga Gonzalo memberi ultimatum, memilih keluarga atau memilih Catalina. Ini pilihan yang berat karena ini faktor eksternal yang kadang-kadang bisa mengganggu relasi pribadi dua orang ini. Tetapi di dalam menentukan ini, Gonzalo sadar dan tahu bahwa dia lebih memilih Catalina, dia lebih memilih masuk ke dalam kesulitan daripada memilih keluarga dengan warisan, kekayaan, dan juga kesuksesan yang bisa menjamin kenyamanan hidup selanjutnya. Tetapi dia sadari dan tahu benar bahwa harta, keuangan, ataupun warisan bisnis keluarga tidak bisa menjamin kesuksesan dan kenyamanan di dalam hidup. Sebaliknya, cinta sejati, cinta yang tulus, cinta yang jujur dan murni bisa menjadi dasar untuk menjamin kehidupan yang nyaman, kehidupan yang baik, kehidupan yang sukses di kemudian hari. Karena mencintai. Sehingga dengan dasar pilihan yang ini, dia menentukan, dia mengambil keputusan memilih Catalina dan membangun keluarga kecil mereka atas dasar cinta yang tulus dan jujur. Saudari-saudaraku, relasi yang demikian juga dibangun oleh Allah dengan manusia. Allah mencintai manusia secara pribadi dan sangat personal. Indah sekali. Dan untuk maksud ini, Allah juga berusaha supaya ciptaannya itu diciptakan sama dengan dia. Dalam rupa dan gambar Allah. Jadi Allah menciptakan manusia serupa dengan dia dengan tujuan supaya manusia bisa mengalami cinta. Karena cinta yang Allah berikan kepada manusia itu sangat murni, maka tanggapan manusia kepada cinta Allah juga harus sangat murni. Sehingga Allah tidak hanya menyiapkan diri kita sebagai tempat perjumpaan dengannya, tetapi juga Allah menyiapkan dengan cara membersihkan, memurnikan, menyehatkan, dan membebaskan manusia dari segala halangan, dari segala rintangan. Ini sebenarnya cinta yang ingin dijelaskan oleh Santo Yohanes dari Salib. Proses bagaimana Allah menyiapkan hati manusia, bagaimana Allah mendidik manusia, dan bagaimana manusia kita sendiri mendidik diri kita sendiri agar layak menerima cinta Allah dan layak jujur dan murni mencintai Allah dengan cinta yang diperoleh dari Allah sendiri. Dan proses ini yang kemudian Santo Yohanes dari Salib sebut malam gelap. Malam gelap. Malam gelap bagi Santo Yohanes dari Salib ini adalah proses proses bagaimana manusia mendidik dirinya sendiri dengan rahmat Allah, proses bagaimana Allah mendidik manusia dengan rahmatnya, agar cinta Allah yang murni ini, yang tanpa syarat, tanpa pamrih, dan Allah mau supaya manusia menanggapi cintanya ini juga murni, tanpa syarat, bersih, sehat, dan membebaskan. Cinta itu bukan mengontrol. Cinta itu bukan menguasai. Cinta itu bukan mendominasi. Tetapi sejajar. Dia seimbang, sebanding. Nah, kita bisa lihat bagaimana keputusan yang diambil oleh Gonzalo untuk menikahi Catalina adalah satu keputusan yang jujur dan murni. Supaya dia tidak merasa dan tidak melihat dirinya sebagai orang yang mendominasi, mengontrol, mengatur Catalina. Demikian juga Catalina tidak sebaliknya merasa dia diatur, dikontrol, dan didominasi oleh aspek-aspek di luar diri. Cinta yang murni dan tulus itu tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis lainnya. Ketergantungan, merasa lebih berperan di dalam menjalin relasi,
entah berperan secara psikologis, ya, entah berperan secara ekonomi, entah berperan secara sosial, sehingga pihak lain merasa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kita, atau kita bisa memperlihatkan apa yang kita miliki dan menguasai orang lain. Itu bukan cinta, itu saling mengisi kekurangan. Cinta itu bukan saling mengisi kekurangan. Cinta itu bukan saling mengisi kekurangan psikologis, kekurangan sosial, kekurangan ekonomi. Tidak. Itu bukan cinta. Itu saling melengkapi. Tetapi cinta yang jujur itu kebebasan. Dia mencintai dengan bebas tanpa dibebani oleh faktor-faktor psikologis, sosial maupun ekonomi. Keindahan cinta Allah kepada manusia ada pada sini. Allah tidak melihat bahwa orang ini baik, orang ini murah hati, orang ini hidup jujur, maka dia memberikan cintanya. Cinta Allah kepada manusia itu tanpa pamrih, tanpa perhitungan, tanpa mendominasi, tanpa mengatur. Manusia, kita sebagai ciptaan, tidak bisa memberikan yang terbaik sekalipun kepada Allah. Dan Allah menyadari itu, bahwa kita tidak sanggup, kita rapuh, ya, kita terbatas. Maka apa yang dibuat Allah? Allah memberikan apa yang kurang di dalam diri kita, supaya dengan apa yang diberikannya, dengan pemberian Allah itu, manusia mampu untuk mencintai Allah dengan cinta yang diberikan oleh Allah sendiri. Karena cinta yang diberikan oleh Allah, dan kita mengungkapkan cinta yang diberikan oleh Allah itu kepada Allah dan sesama, disitulah terdapat kemurnian cinta. Saya mengambil contoh konkret. Seorang anak yang ingin memberikan hadiah kepada bapaknya pada hari ulang tahunnya, katakanlah begitu. Dan bapak memberinya uang, dan dengan uang pemberian bapaknya itu dia berbelanja hadiah yang paling istimewa untuk bapaknya. Dan dia dengan sukacita, dengan gembira memberi hadiah itu kepada bapaknya. Dan yang sama, pada saat yang sama, bapaknya juga menerima hadiah itu dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Sebagai satu hadiah yang terindah yang dia terima dari anaknya. Demikian juga dengan Allah memberikan kita hadiah yang terindah, untuk dengan hadiah itu kita kembalikan kepada Allah, kita kembalikan kepada sesama, kepada orang lain dengan cinta yang datang dari Allah. Sehingga cinta yang kita ungkapkan kepada orang lain, kalau itu jujur dan murni, tanpa dibebani dan didominasi oleh faktor-faktor eksternal lainnya, maka kita sebenarnya sedang mewujudkan cinta yang ditanamkan oleh Allah di dalam diri kita untuk sesama. Sehingga tadinya bersifat personal, relasi pribadi saya dengan Allah, tetapi karena cinta itu datang dari Allah, maka cinta itu menjadi sempurna, menjadi ilahi, menjadi murni kepada sesama. Dan cinta yang seperti inilah cinta yang menyehatkan dan cinta yang membebaskan. Cinta yang membuat orang gembira, cinta yang membuat orang bersuka cita dalam mencintai. Baik, inilah kisah cinta Allah dan cinta manusia yang sejati dan yang baik. Cinta yang dinarasikan oleh Allah lewat peristiwa inkarnasi dan lewat peristiwa Golgota. Dan cinta yang inilah yang ingin diajarkan dan sudah dialami oleh Yohanes dari salib, supaya semua orang memiliki cinta seperti itu, sehingga cintanya itu benar-benar menyehatkan dan membebaskan. Saya ingin membaca satu kutipan dari tulisan Santo Yohanes dari salib, tentang cinta yang murni, cinta yang bebas, dan cinta yang menyehatkan ini. Dalam bukunya Pendakian Gunung Karmel, Santo Yohanes dari Salib menulis demikian tentang relasi cinta yang kita refleksikan bersama tadi. Ketika jiwa memberikan tempat dalam dirinya, yakni membersihkan diri dari semua selubung dan noda ciptaan, artinya memiliki kehendak bersatu secara sempurna dengan kehendak Allah, mengosongkan dan menelanjangi diri bagi Allah dari semua yang bukan Allah, kemudian ia diangkat dan ditransformasi dalam Allah, maka
Allah mengkomunikasikan kodrat ilahinya sedemikian sehingga jiwa itu akan mengalami seperti Allah sendiri dan memiliki apa yang dimiliki oleh Allah. Dan persatuan yang demikian terjadi ketika Allah mencurahkan kepada jiwa rahmat adikodrati ini. Sehingga semua hal yang dalam Allah dan dalam jiwa menjadi satu melalui satu transformasi partisipatif. Jiwa lebih menyerupai Allah dan adalah Allah meskipun hanya melalui partisipasi. Memang benar bahwa kodrat dirinya sungguh berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Allah. Sebagaimana sebelumnya, meskipun jiwa itu sudah ditransformasi dalam cinta Allah sendiri. Dan Santo Yohanes dari Salib kemudian memberi perbandingan dengan jendela kaca dan sinar yang menembusi jendela itu. Meskipun sinar yang datang dari matahari itu menembusi kaca, tetapi sinar yang sama juga akan dialami di balik kaca. Meskipun kaca itu kotor dan kaca itu adalah jiwa manusia yang ditembusi oleh sinar ilahi. Sehingga di sini kutipan ini diambil dari buku Pendakian Gunung Karmel, buku kedua, bab 5, nomor 7. Ya, tentang bagaimana Allah menyiapkan diri manusia untuk mengalami cintanya yang menyehatkan. Jadi untuk Santo Yohanes dari Salib, kesadaran akan cinta Allah ini akan membuat siapa saja yang mengalaminya tidak akan berusaha untuk mengumpulkan jasa-jasa bagi Allah. Seakan-akan Allah itu membutuhkan jasa-jasa kita. Tidak. Tetapi apa yang dibuat oleh manusia, entah di dalam hidup, di dalam berbuat baik, di dalam pelayanan, di dalam pengorbanan, adalah tanggapan istimewa dari manusia atas pemberian diri Allah, atas cinta Allah itu. Sehingga apa yang dibuat oleh manusia bagi Allah tidak lagi dibebani dengan perasaan takut, perasaan nanti dihukum oleh Allah, perasaan dimarahi oleh Allah, perasaan-perasaan yang membebani perbuatan baiknya itu. Tidak lagi dihalangi oleh itu. Karena dia menanggapi itu semua untuk mencintai Allah. Untuk menanggapi apa yang sudah pertama-tama dibuat oleh Allah sendiri. Karena Allah sudah lebih dahulu mencintai kita. Dan Santo Yohanes menjelaskan ini dengan sangat teliti, dengan sangat indah. Karena Allah ingin bahwa mencintai itu harus sederajat, tanpa dibebani oleh apapun dan oleh siapapun. Tanpa ditakuti oleh halangan-halangan apapun yang datang dari luar. Kebebasan itu, cinta itu harus bebas diungkapkan tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa cemas. Inilah yang dibuat oleh Allah untuk kita, dan inilah cinta yang menyehatkan, cinta yang membebaskan. Oleh karena itu, kita berdoa, semoga di masa Prapaskah ini kita mau mengalami cinta Allah yang bebas, cinta Allah yang menyehatkan ini dengan berusaha juga secara bebas mencintai sesama, mencintai diri kita, mencintai orang lain dengan cinta yang membebaskan, cinta yang menyehatkan. Semoga Tuhan memberkati kita, menuntun kita di masa Prapaskah ini.